Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam Borneo, salam daripada Borneo Sabah, ya, yang terletak di belakang Maybank Alam Mesra, yaitu 3M Auto Workshop. Kalau nak cari workshop ni, cari Maybank saja. Pergi belakang dia, nampak itu workshop saya. InsyaAllah apa-apa pekerjaan yang baik, kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pekerjaan kita yang baik itu dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita mau share pada hari ini ialah satu benda yang agak menarik juga. Benda ini simple, tapi sekiranya kita tidak paham dari segi wiring, mungkin dia akan memberi sedikit kesusahan kepada pomen maupun kepada pengguna itu sendiri. Di mana isunya yang hari ini adalah isu logo MIL, yaitu logo check engine sentiasa keluar. Jadi apa yang kita mau bahas pada hari ini, walaupun kita sudah riset, tetap dia tidak boleh keluar, MIL itu tetap keluar. Jadi apakah logo yang keluar itu? Inilah kita scan tadi. Ini bukan kita nih ya, sebab orang ini datang ada 3 masalahnya nih Biba. Yang pertama dia jacking. Jacking itu dia masalah wiring. Ini kita sepintas lalu, tapi bukan ini yang kita mau bahas. Ke sini kameramen. Dia ada putus, dia punya input wire negatif, wiring order daripada isi putus dalam. Kita sudah sambung nih. Ini wire ini kita balut. Ini oke, sudahlah, steady sudah. Tengok. Ada 3 masalah ini kereta. Yang pertama dia jacking sebabkan pembakaran tidak sempurna, yaitu dia jalan 2 piston saja, 1 piston lagi tidak bergerak sebabkan oleh wiring Biba itu sendiri yang bermasalah. Tapi kita sudah sambung. Ini kita tidak bahas panjang sebab ada sudah video lain. Dan ini sepintas lalu saya halang-halang customer datang sini. Isu yang kedua ialah RPM. Ya, kalau kita tengok RPM dia, kameramen sini. RPM dia asalnya tidak jalan. Dia longgar saja soket dia, dengan kadang-kadang gila juga. Tapi setakat ini dia tidak gila lagi. Kita respon dia ada, dia oke sudah. Dia datang ini tidak jalan kilometer dia punya ini tidak jalan lah. Tidak jalan. Ya, sekarang jalan sudah disebabkan oleh kabel saja yang longgar, dengan itu ada stuck di dalam pin dia nih. So kita sudah repair. So yang kita mau bincangkan bukan yang 2 tuh, tapi yang ketiga, yaitu check engine nih. Kenapa dia keluar? So bila kita scan, ya, yang kita scan dia keluar yang ini. Ini starter signal system. Starter signal system. Maknanya ada masalah starter, tapi kereta start boleh juga di start. Kenapa dia keluar masalah starter signal system? Kita start kita start. Anda tahu kalau dah weak ni baterinya okey lah. Kita start. Ini kita sudah start. Kita sudah jumper dia. Kita tengok sana jumper, tengok. Kita jumper depan tu. Kita sudah jumper. Ya, kita start balik ya. Kita tengok. So isu yang kita mau cerita bukan dia boleh start ke tak. Isunya yang kita mau bincang ialah kenapa keluar starter signal system. Apakah maksud starter signal system? Apa maksudnya sini? P0512 dia kata current, lebih pada wiring. Kita cek tiada juga. Salah satu sebab dia boleh jadi begini, mungkin kita ada tambah relay di starter. Mungkin juga kita ada wiring shortcut ataupun bypass. Boleh menjadikan, jadi boleh juga mengganggu sistem wiring ni. Jadi sekarang ini kita tengok tiada juga masalah starter wiring ni. Kalau kita tengok kameramen, tiada wiring, ini masih ikut original ya. Kita tengok sini. Ini starter dia, tengok dia ni. Starter di belakang dia lah, tak nampak lah. Tu belakang. Belakang dia nampak, di belakang ni tiada juga ubah. Tiada juga wiring. Kalau kita nampak ini kamera, boleh kameramen tengok. Bateri dia memang tiada ubah-ubah. Wiring pun tiada tambah-tambah punya, tiada. Ya biasanya dia keluar benda ini sebab ada wiring tambahan. Ya, ada wire yang kita jumping. Taulah ni beliau kadang-kadang mungkin dia ada modified ataupun dia ada kacau ke wiring. So di relay sini pun, ini relay starter. Dia tengok. Kita tengok kameramen. Dia tengok sini. Kita tiada juga kita tidak tengok ni starter dia tiada juga kacau. Tengok wiring sini pun dia masih ikut normal. Okey, kalau kita betul-betul dah ikut ni, kita cabut ni starter. Cubalah kita try starter ni, kita cabut. Kita try tambah. Ganti pun sama juga. Kereta tidak boleh start, maknanya dia ikut original juga. Contoh. Kita try ya. Okey. Tidak boleh start, kita cabut ini starter punya. Kosong. Nampak kameramen, tengok tangan saya.
Kosong. Tak boleh start. Kita masuk. Kita ganti relay, contohlah relay barangkali kah? Kita ambillah relay bawah ni. Untuk pengetahuan ini relay yang ini adalah, ini yang tangan ni coklat ni flasher, ini lampu. Dah siap saya lah. Alam-alam yang ini EFI, ECU punya. Yang ini horn, yang bawah ni adalah electric pump. So kita tengok horn, kita ambil pula ini yang relay lain kita ganti. Still dia masih keluar juga. Okey, kita try yang ni. Kita masuk relay yang ini. Kita masuk relay ini. Kita horn, relay starter ni pergi ni horn lah. Okay, sekali lagi ni starter. Ini flasher signal. Ini mesti saya lampunya. Kalau tidak silap lah. Yang ini EFI. Yang ini horn. Yang bawah ni adalah electric pump. Jadi sekarang relay horn tu kita pinjam. Dan kita try reset. Dan kita start. Adakah dia ni? Okay, sekarang kita... Alright, coba kameramen boleh nampak dari sana? Jadi sekarang kita tengok check engine masih keluar. Dan kita try scan juga. Kita try scan. Ya, cuma mountingnya ni bergegar macam naik kuda kita. Koyak sudah barangkali. So kita try keluar balik. Kita tengok. Kita keluar balik. Okey. Kita scan dia. Kita tengok scan balik. Konon-konon manalah tahu relay tidak berapa touching ke apakah kan. Kita ganti relay apa semua. Kaki 30 semua okey lah. Kalau kaki 30 tak boleh start. Sekarang kita tengok dia keluar apa. Dia still keluar starter signal system. So kita reset lah. Kita tentulah kita reset. Reset macam mana pun dia tetap keluar. Kita clear full code. Okey. Try. Clear full code success. Dia hilang. Dia hilang. Tapi dia akan datang balik. Dia keluar balik, datang balik. Tapi cuba kita off lagi, kita start. Kita start. Okey, start balik. Okey, start. Check engine akan keluar lagi. Tu. Check engine keluar. Tu. Jadi itulah masalah dia. Kalau kita ini sekarang dia bilang okey, kita keluar balik, kita scan lagi balik. Dia keluar balik. Walaupun kita sudah reset, dia tendang juga balik. Begitulah terus sampai kiamat itu. Selagi tidak jumpa penyakitnya. Jadi sekarang ini kita tengok full code dia apa keluar. Benda yang sama, starter signal. Kita reset, dia hilang sekejap. Tapi bila kita start balik, nanti open, dia datang balik. Kita try, kita reset dah, clear full code. Dia hilang hilang kah? Hilang. Dia hilang okey. Lepas tu kita start balik off, dia akan keluar lagi balik. Kita start. Okey, jadi sekarang ini kalau kita tengok dia keluar, kita keluar balik. Benda yang sama juga keluar. Masalah dia. Jadi sekarang ni fuse. Okey, starter pun jalan, engine tiada full code. Daripada semua full code ada 15 sensor sini, dia seorang je yang keluar sensornya ni. Benda yang sama. Contoh kita tengok ni. Atau starter signal sensor. Jadi sekarang apa isunya? Masalah dia untuk memahami ni sistem. Sekarang ini kita pikir macam mana itu ECU boleh tahu tu starter tu on ataupun tidak. Sehingga kereta ni tiada BCM. Bila tiada ada BCM, macam mana itu starter tahu yang ada masalah ke tidak kan? Jadi sekarang ini kita mau tahu apa hubungannya starter dengan ECU. Kalau kereta macam kenari, negative grounding itu direct pergi body kereta, tidak melalui ECU. Tapi untuk kereta Biba, ini yang kita tengok diagramnya. Dan kita akan ke depan. Kenapa masalah ini masih timbul? Jadi sekarang ini kita tengok. Ya. Kita ini sebenarnya kereta ini banyak sudah tangan. Beliau ini sudah bongkar-bongkar, atau apa lagi dia bongkar owner dia ni. Jadi kita sudah cek-cek semua satu persatu, kita settle. Dan kita paling mau bincang sekarang ini adalah logo ni. Biba logo MIL sentiasa keluar, yaitu full code P0512, yaitu starter signal system. So, kenapa dia keluar itu barang? Kenapa kenari tidak begitu? Kenari Aerosport kah, kenari ini kereta lama-lama dulu pakai ECU juga. Tapi starter dia tiada hubungan di sana. Selalunya starter tiada hubungan untuk kereta lama lah. Selalunya dia ada hubungan untuk yang exhibitors, switch saya dekat gearbox tu kalau dia auto. Itu saja untuk dia pergi P, untuk detect P dengan N. Tapi kalau start,
start lah. Selagi kau pergi P, dengan N dia akan hidup. Sebab ada selector mode dekat gearbox tu sudah touching grounding. So, sekarang isunya start pun masih start juga. Tapi kenapa ECU mengeluarkan kod P0512? Yaitu starter signal masalah sistem. So, biasanya masalah begini, biasanya kita double relay. Maksudnya dia sudah ada relay. Kita tambah lagi relay baru dan mungkin wiring tidak ikut, barangkali. Dan mungkin juga relay itu sendiri. Tapi semua itu sudah kita ganti. Tapi still masih masalah. So, jawapan dia pada masalah ini insya Allah kita kongsi. Kalau kita nampak bateri, ini bateri. Ini bateri, ini bateri. Ini ECU, ini bayangkan ini Wira ya, jangan pula salah paham. Ini bukan ECU Viva, ini konon-konon saja. Ini ECU Viva. Dia ada input, output, ada power belakang dia tuh. Oke, ini meter. Ini bayangkan juga Viva lah. Meter yang di dalam tuh, dia ada logo check engine. Dan ini starter Wira ya, ini Wira. Ini contoh saja yang kita mau bahas adalah Viva, contoh starter dia, tapi sistem lebih kurang sama. Dan yang ini adalah relay. Kalau kita tengok relay ini dia ada kod dia 85, 86, 30 dan 87. Kalau kita tengok ni. Dah tahu ni ada tulisan ke tidak? Tengok. Okey. Siapa? Kita tengok Okey, ini relay. Ni. Relay 85, tengok 85 mana? Okey, ini 85. Betul tak? Ini 85 nampak? 85 nampak? 85. Ini 85. Okey, ini positif daripada kunci, nampak? Positif daripada kunci tapi dia melalui fuse. Dia masuk sini. Positif. Lepas tu 86. 86 yang ini, bawah ni. Ini 85, 86 negatif daripada. Ini kalau kita tengok 86. Kalau untuk Viva lah. Viva, 86 dia adalah daripada ECU. Dia tidak, kalau kereta lain macam Viva, macam Kenari, grounding ECU tidak masuk campur. ECU tidak masuk campur, dia terus grounding di sini. Kalau kereta lain lah grounding. Tapi untuk kereta Viva, dia ada ECU yang bagi grounding ke 86. Ini 86. 86. Ini 86 86 ni. Ini 86. Ini 85, 86, ini 87, betul 87. Tengok kameramen nampak perkataan 87. Nampak 87 nampak kan? Tidak nampak? Boleh? 87 ini. Nampak tulisan tu 87? 87 yang ini. Ini yang pergi device, iaitu pergi starter motor. Yang ini 87. Ini 87 wire dia. Ini 87 daripada relay ni 87 pergi switch ni. 87. Okey, nampak ni 87 pergi starter motor. Starter motor yang ini. So yang ini adalah dia punya 87 punya relay. So yang wire bergaris-garis ni high ampere ni yang direct pergi starter lah. Macam ni sekarang kita contoh lah. Kita ni. Ini contoh saja. Kita bayangkan. Okey, ini grounding direct. Yang ini positif. Ini positif ni maksudnya yang inilah. Yang ini positif ni daripada bateri. Okey. Ini. Dia direct ke sini. Kalau kita nampak, dia jepit di sini starter ni. Okey, yang ini ni starter dia jepit sini. Kameraman sini. Ini contoh. Ini wire yang merah tu yang ini. Ini. Direct di sini merah. So yang wire kecil ni kunci kameraman sini. Ini. Ini 87 yang inilah. 87 kaki 87 relay tu. 87 tadi ni. Sorry ini 87 ni. Ada dua ni 87A 87. Ini lah yang pergi switch kunci ni. Yang kita selalu start tangan tu, dia bukan terus pergi sini, dia pergi relay kalau ada relay lah. Tapi Kenari macam tiada relay. Untuk Viva dia ada relay lah yang macam tadi saya tunjuk. So kancil pun tiada relay starter. Saya tidak tahu kenapa engineer tidak letak. Cuma ini yang kita belajar Viva. Dan yang mengherankan Viva ni ialah negatif dia melalui ECU. Sebab itu bila starter ada masalah, ECU dapat detect. Sebab tujuannya kenapa? Mungkin dia mau tahu starter okey ke tidak, berfungsi ke tidak. Yang kedua, kalau kita nampak daripada diagram ini, okey, 87 ni yang sepatutnya pergi starter motor ni 87. 87 ni. Ini 87 pergi ini. Ini kabel ni kecil ni yang pergi kunci ni. Ini 87. Dia relate juga dengan satu lagi pergi starter motor, satu dia separate pergi fuse, iaitu 7.5 ampere. 7.5 ampere ni
dia ada fuse di sini. Dia masuk pergi ECU untuk positif Nampak tak? Nampak perbezaan kenari lama, kenari baru kan sama aja, janji kenari berbeza dengan ECU untuk Biba. Biba dua-dua positif dengan negatif dikontrol oleh ECU. Bukan dikontrol lah, maksudnya ECU mau tahu juga starter berjalan ataupun tidak. Kalau kita tengok input negatif 86, 85 positif dikontrol oleh kunci. Ini tangan kunci, ini kunci. Kita on mini starter itu 85 saja nih. 85, nampak? 85 pergi fuse, dia ada fuse lagi sini. Baru dia pergi 85 sini, nampak? Ini kotak fuse Oke, sekali lagi ini kunci, ini kotak fuse FB 7.5. So ECU yang ini. Oke, jadi pergerakan dia macam mana? Macam ni lah. Kita tengok. Oke, bila kita on. Jadi fuse box untuk kereta yang 7.5 ni di sini. Ini kereta dia. Jadi ketika kita heran kenapa kereta ini kita pun study, bukan tiba-tiba kita dapat. Cuma kereta ini banyak tangan. Kita pun sebenarnya tidak perasan. So ini fuse dia. Dan apa yang menghairankan kita di sini? Kalau kita perasan, ini fuse dia. Ini fuse di sini. Jadi kenapa dia keluar itu check engine? Rupanya dia ada perkataan stereo. Kita pun bukan buat Biba saja. Rupanya beliau ini mungkin tangan ini banyak sudah. Dan kita pun bukan just spesialis Pro 2. Tetapi semalam saya terpaksa buka dia punya study, dia punya diagram nih. Sebab bingung tengok masalah begini. Kita bingung. Satu malam saya study ini barang untuk diagram starter saja. Kenapa boleh tidak hidup? Apa logik? Apa kaitan combination meter dia keluar MIL? MIL ini mana check engine. Untuk pengetahuan, MIL keluar ni banyak sebab. Bukan semestinya status saja, mungkin MAP, mungkin IAT. Kalau kita pikir sini, coba kameramen tengok. Kalau kita pikir sini, kalau ini kita cabut ni pun, ini tentera-tentera dia. Ini tentera dia. Kalau kita cabut aja pun dia keluar juga logo yang sama. Yang MIL ni logo check engine. Ini. Yang dicakap MIL ni yang ini logo check engine tu. Kameramen boleh mungkin ke sini. Nih, ini namanya MIL logo. Nih, dia sentiasa keluar engine hidup. Patutnya yang normal ketika engine hidup dia kena mati, tapi dia hidup. Yaitu yang keluar hanya P05 P0512. Hanya yang keluar kodenya ini. Kita riset macam mana pun dia tidak hilang. Jadi bila kita jadi bingung sebab kenari kereta lama negatif, ECU tidak kontrol, tidak masuk campur lah. Dan juga kaki 87 kita tengok. Negatif 86 ECU bagi. Lepas tu 87 yang pergi starter ni, ini starter motor ni 87, positif ni pun separate di sini. Dia masuk lagi satu wire ni masuk pergi. Sini ada fuse, sebab tu dia pergi ECU. Positif ni dia daripada sepatutnya pergi starter ni, dia masuk lagi satu cabang pergi kotak fuse, dari kotak fuse ada ni dia masuk pergi ECU. Maksudnya daripada 87 ni dia pecah dua. Satu direct pergi motor, satu lagi masuk kotak fuse dan seterusnya masuk ke ECU. Sebab itu kenapa ECU dapat detect, kenapa starter problem. Tapi kereta tak ada masalah, tetap boleh start. Tiada juga jacking, sebab jacking tadi sudah settle lah. Tiada juga bilang kosong macam Saga FLX contohnya. Kalau ada problem dia kosong, tiada masalah. Sekali lagi pun kereta ni tiada immobilizer. Kita tengok tiada immobilizer. Nah nih. Still kita boleh. BCM pun tidak ada nih, kuncinya tipis. Kita tengok. Nasib hidup. Ya bateri dia weak. Oke, jadi dia still hidup, tapi check engine tu sentiasa marah. Boleh menyebabkan orang lain bermasalah. So kesimpulan daripada diagram ini, setelah saya study semalam, saya study sebab saya bingung kenapa pula starter kereta cantik hidup, tiada juga jacking, tiada juga RPM drop. Kenapa fault code di MIL ini keluar starter signal system, sedangkan starter berjalan dengan normal dan tidak ada juga modified. Jadi jawabannya ada di sini. Satu, kita kena paham bahwa negatif ECU kontrol bagi negatif, dan 87 positif output nih, output pergi starter, dia jadi input pergi sini. Jadi starter tahu yang starter itu tengah jalan. Sekarang ini yang masalah starter jalan tapi rupanya terputus di sini. Di sini putus di jalan nih. Putus. Sorry, sini dia jalan sini masuk wire. Di sini yang putus. Rupanya si beliau nih, ini owner nih, ini dia kasih tahu saya bahwa fuse-nya ini dia sudah enggak tahu lah orang lain tadi aku alam, tapi yang kita menjadi bingung, menjadi ilmu baru untuk hari ini, kita tertanya-tanya kenapa ECU dia cakap starter signal system. Rupanya masalahnya kecil saja, sehingga kita terpaksa buka diagram ini, terpaksa kita study A to Z. Ini masalah dia.
fuse nih beliau ini tidak pasang. Itu saja masalahnya, fuse tidak pasang. Nah, jadi sekarang ini kita buktikan. Kita ambil dulu jumper sebab kereta ni pandai week baterinya, ownernya pun kesian juga pandai week. Jadi kita jumper standby. Oke, berapa menit sudah kameramen? 20 menit sudah. Ini kita jepit dulu standby. Oke. Macam mana saya tahu ini barang ada fuse dia tidak pasang ini si beliau? Lepas saya belajar ini diagram dia. Bukan semudah yang kita tengok ini lah. Sebab semalam saya berpikir macam mana isu tahu mesti ada hubungan. Jadi kita belajar dia punya diagram. Waktu kita nampak dia punya masalah di situ. Rupanya ada fuse dia dipasang si beliau ini. Tidak tahu siapa yang kacau keretanya sebelum ini. Dan apa yang kita buat? Kita akan menggunakan test lamp. Ya, test lamp. Oke, sekarang ini test lamp saya. Oke, ini kita akan coba. Kita akan tes lamp dia. Aku akan connect saja. Logo engine akan mati ke tidak? Dia akan mati ya. Nah, kita tengok. Saya tahu ini benda sebab jadi persoalan semalam. Oke, untuk pengetahuan saya punya tes lamp ini boleh bagi positif. Kalau saya tekan ke belakang dia jadi negatif. Oke, ini positif, tekan depan, belakang jadi negatif. Jadi sekarang ini aku nak bagi dia positif. Bila aku bagi positif, aku akan bagi tahu ECU. Ini contoh-contoh sekarang Aku nak bagi tahu ECU, aku akan bagi positif pergi link ini. Aku akan tekan begini. Gini aku tekan begini, bagi positif di ECU sini. Yang 7.5 ini fuse nih, rupanya tiada fuse, saya akan bagi negatif, positif nih, dia akan hilang tak logo engine. Sekarang kita tengok. Ini kita boleh bagi positif Cameraman boleh dari sini. Oke, sekarang ini di fuse yang saya maksudkan 7.5, rupanya dia tulis sini ST. Ini. Rupanya ST ya. Ini dia punya fuse nih rupanya. Jadi kita mau buktikan ST ini nih. Cameraman boleh nampak? Coba dia begini kedudukannya. ST 7.5 ampere. Nampak? 7.5 ampere. Nampak ini tangan saya 7.5 ampere. Sekarang kalau kita tengok sini fuse-nya tidak ada. Coba cameraman tengok sini. Saya pun tidak tahu ini orang ada kacau atau tidak. Jadi bila kita study diagram baru kita tahu rupanya ada fuse orang tidak pasang. Kita pun macam orang gila cari satu-satu. Aduh. Oke. Oke, jadi sekarang saya akan cameraman boleh tengok, saya akan touching di sini. Saya akan sentuh bagi positif. Tengok logo engine akan keluar engine tengah hidup. Tengok cameraman. Hidup engine Oke. Apa hilang Tuh. Hilang? Betul cek engine hilang betul. Saya hanya sentuh. Saya hanya bagi sentuhan saja hilang sudah cek engine betul Oke, sekarang kita matikan tanpa relay. Matikan off engine. Oke, cek engine akan keluar balik sebab fuse tidak ada sini. Contoh saja kita bagi ini Oke, start. Tengok cek engine akan keluar. Oke, sekarang cameraman tengok sini. Saya akan sentuh nih. Saya akan bagi positif tuh. Sekejap, start dulu. Oke, saya akan bagi positif. Tuh, hilang. Betul Hilang dia hanya sekadar info saja. Memberitahu ECU bahwa starter tengah running. Sekarang ECU fuse tidak ada pun cek engine hilang. Sebab ECU saya sudah connect sini menggunakan positif. Oke, sekarang matikan lagi satu kali. Oke, cameraman tidak payah tengok sini, saya just direct saya start. Oke cek engine keluar betul. Oke, saya bagi positif Hilang? Oke, buat lagi satu kali, matikan. Oke, start. Oke, kita sekarang dia keluar cek engine. Sekarang saya direct lagi bagi positif Saya bagi positif Oke, saya start balik dulu. Oke, isu saya bagi kejutan. Sebenarnya teknik ini tidak ngam, kita just sebetulnya matikan ini baru masuk fuse. Tapi teknik ini kita nak buktikan bahwa dia hanya masalah fuse input saja, yaitu nak bagi tahu bahwa starter berjalan. Oke, sekarang saya tengok positif saya bagi tuh hilang. Jadi masalahnya hanya ini saja. Kita pun saya
betul-betul mencabar kali ini sebab kita pun tak sangka starter ni dia ada relate. Ingatkan macam kenari dia tiada relate dengan ECU. Yang penting dia ada relate fuse dengan starter sahaja. Okey, jadi sekarang ini saya masalahnya yaitu orang ini tidak pasang fuse saja. Jadi bukan apanya saya kongsi ini takut nanti mungkin kita tengok fuse ada, kah kita rapat, mungkin ada putus tengah wiring antara ECU dengan konektor, sebab itu kita pasang. Jadi sekarang kita pasang fuse ni dan kita akan matikan enjin. Kita pasang balik. Okey, off enjin dulu. Kita pasang isi enjin. Ini owner dia mungkin kata tangan, jadi kita pun tidak perasan juga nih fuse sebenarnya sampai kita buka kitab semua baru kita perasan rupanya dia tulis sini ST ini maknanya mungkin ini starter lah, sebab kita pun bukan spesialis. Tapi kita berdasarkan diagram semalam kita study baru kita tahu rupanya 7.5 ini ada kaitan dengan ECU. Dan owner ini saya tidak tahu di mana dia bikin sampai dia cabut semua fuse-nya, kita macam orang gila dah. Pergi cari dia punya problem. Rupanya dia masalah fuse tidak sambung saja dan kita tengok adakah kereta ini normal? Alhamdulillah keretanya akan kembali normal. So sekarang kita tengok start. Tiada sudah logo enjin keluar. Oke, tengok. Jadi tiada sudah logo enjin keluar. Jadi masalah kereta ini hanya masalah fuse. Itu pun kita tahu setelah kita buka diagram dan kita cek kotak fuse tadi satu-satu kita cek. Kenapa saya tunjukkan diagram begini? Kenapa saya kongsi? Takut saya pun mungkin terlupa. Mungkin takut juga kita pun heran kenapa starter ini pula ada hubungan dengan ECU. Kalau yang betul-betul yang penting dia PGP atau N cukuplah. Kenapa mau start mau running motor pun mau kasih tahu ECU? Kan dia bukan ada BCM, body control module. Jadi benda-benda ini jadi persoalan. Jadi bila kita buka, kita tengok diagram, akhirnya kita jumpa masalahnya rupanya orang ini lupa pasang fuse. Panjang lebar nih bukan tujuan untuk kita mau katakan kita pandai, tapi kita untuk sama-sama belajar apa hubungannya starter dengan full code di atas tadi. Rupanya hubungannya hanya fuse 7.5 ampere tadi itu, yang saya kasih direct tadi itu. Jadi saya pun, kita sudah settle jacking, kita sudah settle meter, keluar lagi itu cek engine, beliau minta tolong cek. Kita pun pening, macam mana benda ini ada kaitan. Macam seolah-olah ada BCM. Biasanya BCM ini body control, dia akan kontrol semua wiper, lampu, starter, kadang-kadang dia kontrol juga BCM. Tapi ini kereta mana ada BCM, maybe mana ada BCM. Kecuali Preve, mungkin ada BCM lah. Kereta-kereta mewah, kereta mahal, ada BCM. Kereta begini, mana ada BCM. Tapi macam mana ECU itu tahu? Jawabannya ada di sini. Yang satu wire output 87 sepatutnya pergi starter. Untuk kereta lain, Kenari, ini tidak ada nih. Ini tiada hubungan nih. Tiada hubungan. Kalau kereta Kenari, dia hanya ada hubungan direct 87 pergi starter. Dan yang ini pun, negatif pun dia tidak ada hubungan. Dia hanya terus direct grounding sini. Tidak, ECU tidak payah ambil sini jadi gate, tidak perlu. Positif tidak perlu dia kawal, positif output tidak perlu dia tahu, negatif tidak perlu bagi. Negatif dia direct grounding, cuma dia main switch kunci di sini. N85 dia main switch kunci ni. Kunci ni kita on starter, kita start saja engine, dia akan sambung fuse pergi starter dan relay akan bersambung 30 ke 87 dan hidupkan starter motor. Oke, itu saja sekadar perkongsian pada hari ini insyaallah. Mohon maaf sekiranya videonya agak kelang kabut mungkin ataupun lukisan tak berapa cantik, cuma niat kita untuk mempermudah cara. Mudah-mudahan gambaran yang sedia ada ini boleh sedikit memberi kepahaman. Bukan kita pandai tapi kita share sahaja apa yang kita tahu insyaallah. Jadi sekiranya video ini bagus, mohon subscribe, like ataupun share. Semoga ilmu ini orang lain dapat manfaat yang samalah. Oke, itu saja. Sekiranya Anda juga mungkin menghadapi masalah kereta yang sama, mungkin juga ini boleh membantu. Dan juga mungkin juga Anda pengguna Biba menghadapi masalah kod yang sama P0512 starter signal system. Diagram ini kena paham dulu sebelum kita menyalakan sistem yang lain. Jadi itu saja, jangan sampai ganti starter pula. Oke, itu saja, sekian. Assalamualaikum. Thank you.